Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menurut buku yang saya baca, demokrasi yakni bentuk pemerintah yang dimana warga Indonesia berhak untuk memilih apa yang dia pilih, sehingga yang bertujuan untuk baik untuk dirinya maupun orang lain. Jadi kalau menurut saya demokrasi sendiri memiliki pengertian yakni tentang bagaimana caranya kita mendapatkan hasil atau kesepakatan bersama, mulai dari rakyat, untuk rakyat, dan pada rakyat gitu. Itu Cara soal pengertian demokrasi menurut saya ya, kebebasan, kemerdekaan, perlindungan terhadap perempuan, atau saya bahasakan itu adalah bahwa demokrasi ini tentang partisipasi seluruh rakyat, entah dari berbagai elemen dalam proses pengambilan kebijakan. Jadi partisipasi warga negara itu secara pengertian. Kalau menurut abang sih, demokrasi itu adalah sebuah sistem yang dimana pengambilan setiap keputusan itu diberikan kebebasan kepada setiap warga negara. Kayak contohnya di saat acara pemilu, mereka juga berhak ikut dalam hal memilih pemimpin di negara ini, dan juga kebebasan juga diberikan kepada masyarakat dalam hal mengambil keputusan, membentuk sebuah hukum, dan memilih seorang pemimpin di sini. Itu definisi demokrasi dari saya. Menurut saya, setelah saya pelajari antara demokrasi adalah bentuk pemerintah di mana memberikan hak dan kewajiban kepada warga negara untuk mengambil keputusan untuk mereka mengubah hidup mereka masing-masing. Itu sebuah alat, kalau pandangan saya sih sebuah alat bagaimana untuk kita mencapai sebuah tujuan dalam sistem politik, entah itu dalam pendidikan ataupun ekonomi. Karena berbicara tentang demokrasi, kita tidak akan lepas dari sudut pandang orang-orang, entah itu dari ekonomi, sosial, politik, dan hal lainnya. Pribadi, demokrasi itu suatu sistem di mana demokrasi itu dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Jadi misalnya contohnya dalam negara kita misalnya pemilihan presiden atau pemilihan kepala daerah, di sini ini yang memilih rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi kepala negara ataupun kepala daerah itu jadi pemilihannya untuk rakyat, seperti itu. Demokrasi Pancasila Yang diterapkan dalam negara Indonesia ini adalah demokrasi Pancasila. demokrasi apa yang diterapkan di Indonesia? Indonesia menerapkan banyak sekali demokrasi. Salah satunya adalah demokrasi Pancasila. Karena itu dalam proses kesepakatan bersama, hal-hal yang perlu diperhatikan di situ adalah beberapa nilai-nilai yang berhubungan dengan Pancasila. Karena Pancasila itu sendiri memiliki arti dan makna tentang keberlangsungan kehidupan seseorang dalam menjalani peraturan-peraturan yang dijalankan oleh masyarakat itu sendiri. Makanya Indonesia menerapkan salah satunya adalah demokrasi Pancasila. Demokrasi yang diterapkan Indonesia itu adalah demokrasi Pancasila, karena dilihat dari sistem pemerintahan Indonesia itu segala keputusan itu berada di tangan rakyat. Karena di dalam undang-undang dijelaskan juga bahwa negara Indonesia itu adalah negara yang berdaulat dan seluruh keputusan itu diambil di tangan rakyat. Mulai dari memilih pemimpin itu berada di tangan rakyat. sekarang
sekarang di Indonesia itu menerapkan demokrasi pasar, liberalization democracy, demokrasi liberal. Kenapa dia demokrasi liberal? Karena Indonesia menyandarkan pembangunan ekonomi politik pada sistem neoliberalisme. Untuk saat ini masih banyak demokrasi yang diterapkan di Indonesia, tidak satu. Soalnya sistem-sistem yang ada untuk melakukan suatu tujuan itu sesuai dengan apa sih pengertian demokrasi itu sendiri. Karena menyesuaikan tentang sistem demokrasi yang dilakukan di Indonesia itu sesuai dengan apa yang dilakukan di tujuannya itu. Sama kayak proses menyesuaikan dengan situasi yang dilakukan pada saat itu. Menurut pengetahuan saya pribadi bahwa demokrasi yang diterapkan di Indonesia itu demokrasi Pancasila. Nah, demokrasi Pancasila ini yang diterapkan di Indonesia seperti itu. Berbicara tentang demokrasi Pancasila, berarti kita berbicara tentang falsafah Pancasila. Artinya itu dalam falsafah Pancasila itu dari poin yang pertama sampai poin itu membahas bagaimana kita sebagai manusia menaati suatu aturan pada suatu negara. Sama juga dalam sebuah sistem pendidikan yaitu mempunyai filsafat tentang pendidikan juga. Nah, filsafat pendidikan itu bertujuan agar bagaimana kita membentuk suatu karakter seseorang itu menjadi dewasa. Sama dengan sebuah falsafah Pancasila juga, yaitu tujuan sesuatu yang harus ditaati oleh seseorang pada suatu negara. Demokrasi Pancasila merupakan sistem pemerintahan Pengertian demokrasi Pancasila tadi sudah saya jelaskan sedikit. Untuk pengertiannya adalah bagaimana caranya orang-orang itu mendapatkan atau menyepakati hasil bersama sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, mulai dari sila pertama sampai sila terakhir. Dan di situ para masyarakat juga atau orang-orang harus itu menjadikan Pancasila itu sebagai pedoman atau asas mereka dalam melakukan demokrasi. Demokrasi Pancasila itu adalah sistem yang dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat sesuai dari nilai-nilai luhur Pancasila. Yaitu sebuah sistem yang berdasarkan hikmat kebijaksanaan dan dengan bertujuan untuk menyatukan Indonesia demi keadilan seluruh sosial. Kemudian menurut pengetahuan saya kalau demokrasi Pancasila itu yaitu sistem demokrasi yang dianut di Indonesia secara ringkas, yaitu sistem demokrasi yang dilaksanakan berdasarkan musyawarah dan mufakat. Jadi untuk mendapatkan kesejahteraan rakyat. Jadi bisa kita garis bawahi bahwa demokrasi Pancasila ini digunakan di Indonesia atau sistem ini digunakan di Indonesia untuk mendapatkan atau untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat berdasarkan musyawarah dan mufakat seperti itu. Ya, manfaatnya itu kayak sesuatu itu kita bisa mengetahui dalam suatu sistem itu dalam istilahnya itu ada falsafahnya yang saya jelaskan tadi itu. Ada falsafah Pancasila itu ada sebuah aturan bagi kita bagaimana dalam kehidupan kita itu bisa teratur, bagaimana kehidupan kita itu bisa tertata dan mengetahui apa-apa yang ada di negara ini dan menaati peraturan-peraturan negara dan lain-lainnya. Fungsi dari ketertiban kita sebagai warga negara. Fungsi paling penting dalam demokrasi Pancasila di kehidupan sehari-hari itu sudah jelas adalah untuk menyepakati hasil bersama seperti sudah bilang tadi. Intinya kalau masalah demokrasi itu berbicara tentang bagaimana kita mendapatkan hasil atau kesepakatan sesuai dengan suara-suara tertentu atau pendapat kita. Poin yang paling penting dari demokrasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari itu ya, dengan dari pihak pemerintah itu menjamin adanya fasilitas dari pemerintah untuk rakyat. Nah, sesuai dari definisi Pancasila, demokrasi Pancasila dari definisi Pancasila untuk rakyat, oleh rakyat, dari rakyat. Sesuai dengan poin yang paling penting juga yang lain,
fasilitas itu adil untuk semua rakyat, untuk semua warga negara di Indonesia ini, dan juga kebebasan dalam berpendapat di depan media pers, di depan umum. Mungkin itu saja. Sangat penting karena kita di sini yaitu masyarakat Indonesia, kita kan di sini banyak agama, suku, bahasa, daerah dan lain sebagainya. Jadi Indonesia ini kan sangat beragam. Jadi dengan kita menganut sistem demokrasi Pancasila, jadi di mana semua aspirasi atau semua pendapat dari masyarakat itu bisa tertampung dengan musyawarah dan mufakat ini. Artinya bahwa kita adalah negara yang majmuk. Jadi dalam kehidupan sehari-hari fungsinya demokrasi Pancasila ini memberikan kebebasan atau memberikan memberikan kemerdekaan lah istilahnya. Jadi bagi masyarakat ini memberikan pendapat dan lain sebagainya. Pelaksanaan demokrasi Pancasila di Indonesia sudah berjalan dengan semestinya karena segala bentuk peraturan dan undang-undang telah ditetapkan dan segala bentuk aspek-aspek yang sudah diterapkan di Indonesia sudah berjalan. Akan tetapi yang menjadi faktor atau kendala utama itu adalah orang yang melakukan atau pelaku demokrasi itu sendiri. Kalau demokrasi Pancasila di Indonesia, demokrasi di Indonesia sudah sudah kurang bagus dan oke lah, hanya pelakunya saja yang perlu dibenahi. Cukup baik dan konsisten karena demokrasi Pancasila yang ada di Indonesia itu sudah bertengger di posisi kedua. Menurut saya itu udah cukup baik dan konsisten. Persepsi saya sih, sistem demokrasi Pancasila saat ini sudah lumayan berjalan dengan baik karena dengan adanya sistem pemilihan umum saat pesta. Akan tetapi jika dikaji dengan secara mendalam, sistem demokrasi Pancasila saat ini masih belum bisa diterapkan karena masih adanya pejabat yang mementingkan egonya daripada kepentingan masyarakat umum. Dan juga masih banyak timbulnya pejabat yang kontrol, terus kebijakan yang tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan di saat masa pelantikannya dulu, dan juga sistem kebijakannya tidak secara menyeluruh, dan juga keadilan saat itu menurut saya itu tidak merata. Itu semua hanya berlaku untuk orang-orang yang berada. Mungkin itu saja. Ini menurut saya pribadi melihat penerapan demokrasi Pancasila ini di Indonesia, memang kita nggak bisa pungkiri bahwa dalam penerapannya dan dalam teorinya lumayan jauh berbeda, karena kita melihat sendiri bahwa kita lihat saja contoh bahwa banyak kita nggak bisa ganti bahwa banyak janji-janji dari para partai politik dan sebagainya memberikan janji-janji manis, tapi ketika dalam pelaksanaannya gitu ya itu sangat kurang. Jadi bisa selalu nilai bahwa dalam penerapannya belum secara maksimal diterapkan di Indonesia, tetapi kita sebagai generasi muda harus bisa gitu ya menjadi bagian andil dalam penerapan demokrasi Pancasila yang baik dan tentunya untuk mendapatkan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan demokrasi di Pancasila di Indonesia ini, kalau pandangan saya, mungkin dari PGMI, mungkin saya kronologikan dalam pandangan pendidikan mungkin untuk demokrasi yang ada di Indonesia di dalam sistem pendidikan. Jadi dalam pendidikan demokrasi ini pertama ketuhanan yang Maha Esa, berbicara tentang bagaimana kita mengenai suatu Tuhan yang kita percayai, yang di Indonesia ini tidak hanya Tuhan itu satu, lebih banyak. Nah, jadi sistemnya itu dari yang pertama itu menurut saya itu bagus. Terus yang kedua itu membahas tentang kemanusiaan yang adil beradab ya, kemanusiaan yang beradab dan beradab. Nah, itu bagaimana dari sistem pendidikan itu membentuk karakter manusia itu menjadi dewasa, yaitu berbicara tentang karakter, tentang etika serta moral manusia dalam melakukan sebuah pendidikan sesuai dengan tuntutannya pendidikan juga sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang tahun 1987.